Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini menjelang malam, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kuliah kita yang insya Allah pada hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Materi yang kita akan bahas pada sore hari ini tentang manajemen kas. Ya, bagaimana yang sudah saya sampaikan materinya di grup WA. Nanti mohon materi-materi yang sudah saya sampaikan itu untuk di-download ya, sebagai bahan kalau nanti kita akan mengerjakan soal ujian paling tidak. Oke, pada sore hari ini terkait dengan manajemen kas, kita akan coba belajar tentang bagaimana kita mencoba mengendalikan tentang penggunaan dari kas, tapi bukan dari posisi cash in dan cash flow-nya, bukan ya. Tetapi hanya dalam bentuk perencanaan tentang jumlah kas yang maksimal yang nanti akan kita gunakan sebagai dasar untuk mencoba menghitung potensi jumlah kas yang perlu kita adakan. Artinya begini, ketika kita itu mempunyai perolehan pendapatan berbentuk kas. Ya, jadi perolehan pendapatan kan ada dua ya. Ada yang berbentuk kas, ada yang berbentuk piutang. Yang minggu lalu kita sudah bahas terkait dengan manajemen piutang itu. Nah, yang harus kita pahami di sini hanya yang terkait dengan kas. Karena piutang sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, artinya pendapatan dalam bentuk kas itu adalah uang tunai yang kita terima dari hasil penjualan. Ya, apapun lah bentuk usahanya, yang pasti kan di situ ada pendapatan. Ya, baik itu pendapatan hasil penjualan barang atau pendapatan dari hasil penjualan jasa. Nah, yang berbentuk kas ini yang akan kita kendalikan. Nah, dalam konteks manajemen kas yang akan kita bahas saat ini adalah mengendalikan sejumlah kas yang ada di tempat kita, yang kita bawa. Kas dalam hal ini adalah uang tunai, ya, yang kita pahami di sini adalah kas dalam bentuk uang tunai. Jadi bukan kas yang ada di bank. Tidak, kita tidak bahas itu. Yang kita bahas di sini adalah jumlah uang kas yang berbentuk uang tunai. Nah, namanya juga membawa uang tunai, itu kan pasti ada batasannya. Karena nggak mungkin kita akan membawa uang tunai itu dalam jumlah yang banyak. Walaupun dalam arti membawa di sini, ya tetap kita simpan di brankas misalkan. Ya, tetapi hal ini kita tetap anggap sebagai membawa. Nah, jumlah kas yang nanti akan kita bawa itu harus ada dasar hitungnya. Yang sementara ini kan hanya sebatas kecukupan atau kelayakan. Seperti misalkan kita bawa uang di dompet, gitu ya. Walaupun uangnya banyak, tetapi kan yang dibawa ke dompet kan batasnya adalah kecukupan. Ya kalau untuk transaksional secara individu mungkin boleh lah begitu. Tapi kalau ini nanti hubungannya dengan transaksional usaha, transaksional lembaga, maka yang disebut cukup itu yang bagaimana? Dan pertanyaannya begitu. Cukup itu ya yang selalu bisa memenuhi semua kegiatan yang akan dijalankan. Kan begitu. Nah, artinya kan kegiatan yang akan dijalankan itu harus teridentifikasi. Apa bentuknya, kapan dilakukan, berapa jumlah kebutuhannya, siapa saja nanti yang menjalankan.
apa nanti hasilnya. Nah, itu kan harus ada perhitungannya. Nah, perhitungan tersebut tentunya kan tidak kok dilakukan setelah kegiatan itu terjadi. Atau mungkin dilakukan bareng dengan kegiatan itu berjalan. Kan tidak. Yang kita bahas mulai dari awal manajemen keuangan kemarin selalu berorientasi pada rencana. Yaitu perencanaan yang akan kita lakukan selama satu periode. Nah, jadi di sini nanti yang akan kita pegang ya, yaitu bagaimana kita bisa mencukupi kebutuhan selama satu periode, di mana cara untuk mencukupinya adalah dengan merencanakan. Ya. Apa yang perlu direncanakan? Ya, aktivitasnya tentunya. Kalau tadi saya menyampaikan, itu nanti dipengaruhi oleh beberapa aspek tadi. Aspek-aspek itu tadi merupakan bagian dari aktivitas. Sehingga dari awal itu sudah harus ada perencanaannya. Nah, minimal satu periode. Periode paling pendek itu apa? Ya harian. Ya, jadi periode paling pendek ya harian. Jadi kita coba menghitung kebutuhan kas hariannya. Nah, atau kalau mungkin agak panjang sedikit ya mungkin mingguan atau bulanan. Kalau tahunan, nah kalau tahunan kayaknya terlalu panjang. Karena kalau kita bicara kas, itu adalah bicara tentang yang perputarannya cepat. Karena tadi kita sampaikan bahwa kas adalah uang. Jadi yang memang perputarannya itu cepat. Nah, kalau perputarannya itu cepat dan kita rencanakan terlalu panjang, itu akurasinya yang lemah. Jadi kalau perputarannya itu cepat ya kita rencanakan dalam jangka waktu yang pendek saja. Paling banter itu tadi 1 bulan. Ya kalau 1 bulan terlalu panjang ya diturunin lagi mingguan. Mingguan juga masih terlalu panjang ya diturunin sampai harian. Kalau harian salah sudah lah itu periodisasi paling pendek itu kan. Jam kan nggak mungkin gitu ya. Nah, oleh karena itulah di sini yang perlu kita pelajari adalah bagaimana caranya kita mengendalikan potensi jumlah kas yang akan kita bawa seiring dengan progres penggunaannya selama periode tersebut. Sehingga di situ asumsinya adalah progres penggunaannya juga sudah diketahui, periodenya juga sudah ditentukan, sehingga nanti di situ kita bisa melihat berapa jumlah kebutuhan kas yang akan kita gunakan. Oke, ini adalah pengantar awal terhadap apa yang akan kita bahas di dalam manajemen kas. Oke, sekarang kita coba paham kenapa kita harus melakukan itu. Ya, nggak usah terlalu jauh lah. Kita berpikirnya sebagaimana kita berpikir secara individu saja. Mengapa kita perlu membawa uang? Pertanyaannya seperti itu. Karena nanti kan kita harus mengetahui apa motif kita itu membawa uang. Kita mulai aja yang dari paling utama, yaitu karena kita butuh untuk operasional. Ya. Nah, saya tidak perlu menjelaskan kalau di dalam sebuah lembaga atau unit usaha itu apa saja sih sebenarnya yang disebut dengan operasional, ya. Yang jelas semua hal yang berkaitan dengan perjalanan aktivitas bisnisnya itu adalah kegiatan operasional, baik itu yang bersifat rutin atau bersifat pengembangan dan investasi. Nah, oleh karena itulah nanti segala sesuatunya itu memang harus kita pahami tentang urgensi atau kebutuhan utamanya. Nah, bicara tentang urgensi, maka di dalam kas itu pun nanti juga kita harus bisa mengikuti waktu
waktu transaksionalnya. Ya. Artinya begini, ada kalanya yang transaksional itu memang bisa ditentukan pada jam kerja, ada juga operasional itu yang ya tidak mengikuti jam kerja. Artinya kadang juga di hari libur pun ada aktivitas itu. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan kas saat ini, apalagi di era revolusi industri keempat dan ditambah dengan kondisi adanya pandemi seperti saat sekarang, itu sudah mulai menggeser yang semula tergantung pada uang dalam bentuk aslinya, yaitu uang kartal, uang kertas itu, menjadi uang dalam bentuk yang lain, yaitu giral yang ada di rekening bank. Nah, oleh karena itu peran perbankan dalam transaksi kas saat ini sangat vital. Nah, oleh karena itu maka teknologi transaksional di perbankan pun juga sudah semakin berkembang. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan kita harus mengikuti, ya karena kita butuh untuk melakukan aktivitas itu, maka teknologi perbankan juga harus kita gunakan. Nah, sehingga di sini kita bisa kendalikan dalam arti checkingnya, ya, mengecek jumlah kas yang ada, ngecek transaksionalnya dalam bentuk itu rekening koran, dan mungkin juga harus bisa mencukupi setiap kebutuhan kas yang harus segera diproses. Nah, dari sinilah maka nanti kita mencoba untuk memahami kenapa kita itu butuh kas, berapa jumlah kas yang akan kita butuhkan, dan bagaimana jika itu kurang atau kelebihan dari jumlah batas saldo kas paling efektif yang harus kita sediakan. Nah, yang pertama adalah pemahaman terkait dengan potensi dari alokasi dan relokasi. Kita sebut potensi alokasi itu jika jumlah kas yang kita terima itu lebih dari batas standar kebutuhan kas normal. Anggaplah begini, kebutuhan kas normalnya katakanlah dalam satu hari itu 10 juta. Ternyata dalam satu hari itu ada uang masuk sampai 50 juta. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi lebihnya itu? Katakanlah per hari cuma butuh 10, tetapi ada uang 50 yang masuk. Berarti kan ada uang 40 yang memang tidak kita butuhkan di hari itu. Ya, kalau mungkin harian, kebijakannya ya agak fleksibel mungkin ya. Jadi bisa katakanlah di-save lah. Di-save, diberangkat. Misalkan siapa tahu besok nggak ada pendapatan dan kita tetap butuh pengeluaran. Ya. Atau tidak kita save, tetapi kita konversi ke bentuk yang lain. Ya. Konversi itu dilakukan biasanya sih bukan harian gitu ya. Kalau harian memang save aja udah aman gitu ya. Atau kalau seperti yang tadi saya katakan bahwa transaksional kasnya itu sudah tidak menggunakan uang nyata, uang real, tetapi sudah giral semua yang ada di transaksi bank, itu jauh lebih aman gitu ya. Jadi manajemen kas yang kita pelajari di sini itu dalam asumsi uang kas yang kita terima itu dalam bentuk uang kartal gitu ya. Jadi kalau uang giral sih sebenarnya ini sudah tidak terlalu penting kalau menurut saya. Tetapi kalau masih menerima dalam bentuk uang kartal, kita menerima uang kertas itu, kita nyimpan fisiknya uang, maka ini sangat penting. Kenapa? Security yang paling utama, keamanan dari uang itu sendiri. Ya memang di dalam transaksi uang itu yang paling utama memang harus ada kepercayaan.
di mana kepercayaan itu nanti di-backup oleh sebuah sistematika yang jelas, di mana itu hanya bisa melakukan suatu transaksi hanya oleh pihak-pihak yang diizinkan. Tetapi kan belum tentu semuanya bisa melakukan seperti itu. Ada kalanya yang namanya kepercayaan itu mutlak, ya, karena keluarga semua, atau teman semua, sudah kenal semua. Sehingga transaksionalnya itu menggunakan kepercayaan mutlak. Artinya kita percaya sepenuhnya terkait dengan pengelolaan uang itu ketika dibawa oleh masing-masing orang. Ya oke, dalam 1-2 kesempatan mungkin ya. Tetapi kalau itu semua terus-terusan berjalan, ada kalanya orang itu berubah pikiran. Ya. Jadi sesuatu yang kita percayakan itu justru menguji orang-orang yang kita percaya tadi untuk jujur. Dan itu biasanya ada batasnya. Kalau kita terlalu percaya sehingga tidak lagi kita melakukan checking jumlah, cash of name, apalagi rekonsiliasi, maka sama artinya kita itu membuka peluang untuk terjadinya disfungsional behavior, ya, penyimpangan dari perilaku. Ya, nah, apalagi seperti yang tadi saya katakan, jika transaksionalnya itu dalam waktu yang agak panjang, ya, bulanan, semesteran, atau mungkin tahunan. Nah, oke, sampai di situ kita harus mulai berpikir bahwa ternyata percaya, trust, itu belum cukup. Ya, belum cukup. Dalam arti bukan kok kita tidak mempercayai teman atau tidak mempercayai saudara. Bukan. Tetapi menjaga mereka, menjaga kita semua untuk tidak sampai tergoda oleh beberapa hal yang memang ya longgar gitu ya dalam pengelolaannya. Nah, oleh karena itu maka yang tadi saya katakan sistematika dari perputaran kas itu harus jelas. Oke, kalau tadi harian, oke, mungkin ada catatan tutup buku harian, kemudian disimpan, katakanlah masuk di bank. Kemudian dalam waktu 1 minggu ada rekapitulasi. Oke, menjelang libur weekend, misalkan ada rekapitulasi terkait dengan jumlah kas yang ada. Nah, paling tidak di situ itu harus ada limit, ya. Limit yang memberikan batasan sebenarnya jumlah kas yang kita butuhkan dalam periode itu berapa. Ya. Kalau itu tidak kita miliki, maka berapapun uang kas yang nanti masuk ke dalam rekening kita, ya masuk ke dalam pembukuan kita, itu dianggap tidak ada masalah, gitu ya. Nah, ini yang salah. Ya. Ini yang salah. Itu nanti akan membuka peluang seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, oleh karena itu, yang pertama kali harus kita lakukan adalah satu, membuat anggaran kas. Jadi berapa sih sebenarnya jumlah kas yang optimal itu? Nah, itu anggarannya. Anggaran kas itu harus disusun berdasarkan beberapa penggunaannya. Seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Sebelum apa, kita tetapkan dulu periodisasinya. Periodenya berapa lama? Mau harian? Kalau harian terlalu pendek, mingguan. Mingguan terlalu pendek, bulanan. Oke, batas maksimal yang paling standar itu adalah bulanan. Itu sudah tidak bisa lebih. Karena kalau sudah lebih dari bulanan itu sulit itu nanti di perencanaannya. Batas waktu. Yang kedua, kita mulai menyusun aktivitas selama satu periode tadi apa. Ya. Apa itu nanti sekaligus harus ditentukan juga siapa yang melakukan, kemudian kategorinya itu rutin atau pengembangan dan investasi tadi, dan berapa tentunya itu, berapa jumlah kebutuhannya. Oke, itu kalau dalam
arti alokasinya. Tapi dari sisi relokasinya tadi adalah ketika nanti jumlah kas yang kita terima ternyata lebih dari jumlah yang kita rencanakan secara optimal tadi. Terus bagaimana ini jumlah kelebihannya? Ya kalau tadi saya sampaikan harian, nggak apa-apa. Nanti kita pakai untuk direlokasi di hari berikutnya. Mingguan pun juga. Tetapi kalau sudah bulanan, nah ini saran saya tidak bisa atau jangan direlokasi untuk bulan berikutnya karena sudah beda periode. Nah, oleh karena itu ada beberapa alternatif ya. Untuk pembahasan di malam hari ini kita hanya pakai satu alternatif saja, yaitu membuat konversi. Ya, membuat konversi uang kas itu menjadi surat berharga. Coba kalau konversinya ditabung gimana dalam rekening bank? Sekali lagi saya sampaikan, mungkin yang barusan gabung ya. Dalam posisi pembahasan kita ini, kita bicara kas dalam arti uang kartal, bukan uang giral. Kalau uang giral, apa yang kita bahas ini sepertinya tidak terlalu berarti. Karena ketika kita sudah menggunakan uang giral, maka nanti manajemennya berbeda. Ya, manajemennya berbeda. Yang kita bahas malam hari ini adalah uang dalam bentuk kas yang kartal, uang tunai. Nah, sehingga kalau kita bicara uang tunai, ya kembali lagi, yaitu sejumlah uang yang benar-benar berbentuk kertas itu. Nah, sehingga saya berpikir terkait dengan konversi. Ya. Kalau dikonversi ke bank, itu artinya bukan konversi, tetapi penempatan. Ya. Jadi harus dibedakan mana yang disebut konversi dan mana disebut penempatan. Ya. Jadi bank itu bukan konversi, tapi penempatan. Tetapi kalau bicara konversi, berarti kita harus ubah bentuk uang itu ya, menjadi instrumen yang sejenis uang. Nah, seperti itu. Beberapa instrumen yang ada di pasar uang itu sering bisa dipakai sebagai bentuk konversinya. Nah, cara milihnya gimana? Satu, yang memang ada di wilayah kita, yang pasti itu. Jangan sampai memilih sesuatu yang tidak ada di wilayah kita, karena itu menyusahkan. Padahal konversi itu kan hanya mengalihkan saja, bukan berarti kita save untuk waktu yang lama, tidak. Tetapi itu hanya mengalihkan dalam bentuk yang lain supaya lebih aman. Tapi suatu ketika itu nanti harus kita cairkan kembali, ya harus kita gunakan lagi. Nah, sehingga kalau itu tidak ada di wilayah kita kan repot nanti. Yang jelas satu harus ada di wilayah kita. Yang kedua, instrumen investasinya itu adalah instrumen investasi yang mudah dan murah ketika harus berubah-ubah bentuk. Ya. Dari kas, uang tunai menjadi objek investasi atau instrumen investasi pasar uang tadi. Kemudian diubah lagi menjadi uang yang kan bisa kita gunakan itu harus mudah. Mudah itu artinya tidak butuh waktu yang lama untuk prosesnya dan murah itu tidak butuh biaya terlalu banyak untuk prosesnya. Kalau biaya pasti ada, tetapi harapannya ya yang tidak terlalu besar gitu. Nah, seperti itu. Lupakan repot. Lebih baik biar berbentuk uang saja. Kembali ke tadi. Kalau memang sistemnya itu sudah oke dan sudah bisa dipastikan kalau itu nanti aman, karena kita bicara konversi itu kan demi keamanan, ya nggak apa-apa, silakan itu biar tetap berbentuk uang, ya. Atau dialihkan tadi ke rekening bank, ke transaksi perbankan, jadi ditempatkan di tempat yang berbeda. Nah, itu juga lebih aman. Tetapi kalau transaksional kita itu
tidak support dengan hal-hal seperti itu, ya caranya adalah seperti ini. Sehingga kita harus konversi ke bentuk instrumen pasar uang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti seiring dengan perencanaan-perencanaan yang lain, kita juga harus memastikan bahwa kalau uang kita berlebih dan kemudian belum dikonversi, tetapi kita merasa masih aman, itu benar-benar harus kita pastikan ada beberapa hal yang memang menjadi alasan kenapa uang itu kok tidak dikonversi. Ya, yang pertama adalah siklusnya tadi. Siklus penggunaannya itu sudah jelas. Nah, kenapa dikonversi beberapa hari lagi nanti tak pakai? Oke, tidak masalah kalau sudah seperti itu. Kemudian tadi di awal sudah punya yang namanya anggaran, ya. Ada perencanaan atas pengeluaran uang untuk aktivitas usahanya. Oke, itu bisa. Dan kalau memang itu keduanya belum atau memang tidak dilakukan, ya pasti harus ke instrumen pasar uang. Oke, inilah hal yang memang harus kita pahami. Kenapa kita harus melakukan konversi. Nah, sekarang bagaimana caranya, cara standar paling awal kita menentukan jumlah kebutuhan kas kita tanpa hitungan. Kalau tanpa hitungan, mungkin kita bisa menggunakan prinsipnya Gatman. Ya. Gatman mengatakan uang kas yang masuk kategori well finance itu jika berkisar antara 5 sampai 10% dari aktiva lancarnya. Yang kita lihat di sini adalah persentase. Persentasenya pun juga bersumber dari aktiva lancar, bukan dari total aktiva loh ya. Aktiva lancar, modal kerja. 5 sampai 10%. Tanpa kita menghitung standarisasi yang paling utama untuk bisa kita gunakan menentukan besar kas minimal yang ada itu ada di situ. Nah, itu belum termasuk dengan cadangan. Ya, karena itu masih asumsi penggunaan kebutuhan kas untuk operasional. Belum berpikir cadangan. Nah, kalau memang seringkali kita itu mengalami kekurangan dalam sebuah perencanaan, ya berarti di situ sudah saatnya kita membuat yang namanya cadangan. Bisa karena seringkali mengalami kekurangan, atau bisa juga seringkali kita memunculkan aktivitas-aktivitas yang tidak terencana. Ya, berarti harus ada yang namanya cadangan, atau disebut persediaan besi kas, atau safety cash balance. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, sehingga nanti untuk lebih detailnya, kita mulai mencoba untuk mengklasifikasikan kira-kira seperti apa kebutuhan kas yang memang akan kita gunakan. Ada beberapa faktor, ya, di mana itu juga nanti akan berpengaruh terhadap besar atau kecilnya cadangan tadi. Yang pertama adalah perimbangan antara kas masuk dan kas keluar. Apa disebut perimbangan itu? Ya minimal balance, tapi kan kita nggak mungkin bisa menghitung balance ya, antara yang masuk dan yang keluar. Ya, nggak mungkin. Ya walaupun sudah kita rencanakan potensi masuknya, potensi keluarnya, tetapi sesuatu yang tidak terduga itu kan pasti terjadi. Tapi harapannya kita bisa mengklasifikasi potensi masuk, potensi keluar, itu bisa kita klasifikasi. Sehingga klasifikasi pertama kali yang harus kita gunakan adalah di perencanaan tadi.
Ketika kita sudah punya perencanaan, dan kemudian masuklah ke dalam sebuah realisasinya, dan itu terjadi selisih, ya, maka selisih itulah nanti yang akan kita evaluasi. Lebih besar mana? Yang masuk atau yang keluar? Semakin tinggi selisih, baik yang masuk atau yang keluar, berarti orientasi kita dalam menganggarkan itu salah. Atau terlalu banyak metode yang tidak valid, atau asumsi yang tidak pas. Nah, di sini pembelajaran pertamanya. Tetapi itu tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak membangun yang namanya perencanaan dari depan. Makanya disinilah fungsi dari perencanaan itu memang sangat vital, gitu ya. Nah, ketika penyimpangan itu sudah bisa kita identifikasi, maka ujungnya adalah kita mencoba mengevaluasi ulang perencanaan kita. Karena nggak mungkin bikin rencana baru, kan? Bikin rencana barunya nanti di awal periode berikutnya. Tetapi ketika di dalam periode berjalan, yang bisa kita lakukan adalah mengevaluasi. Nah, tergantung sekarang penyimpangan itu lebih dipengaruhi oleh yang masuk atau yang keluar. Nah, ini. Karena masing-masing nanti evaluasinya beda. Kalau misalkan itu yang masuk yang jadi masalah, jadi lebih banyak yang masuk daripada yang keluar, ya berarti tinggal kita arahkan evaluasinya untuk konversi tadi atau direlokasi. Tetapi kalau yang banyak itu keluarnya, nah ini yang khawatir gitu kan. Berarti memang kita harus membangun cadangan yang besar. Gitu. Nah, ini kalau kita bicara penyimpangan. Nah, ngomong-ngomong masalah cadangan, apakah cadangan itu juga berbentuk uang kas yang kita pegang? Ya, kalau eranya seperti saat ini, ya jangan. Gitu ya. Kalau eranya seperti saat ini, lebih baik yang dalam bentuk cadangan itu, ya, yang ada di rekening. Yang mana secara 24 jam bisa kita pakai. Lewat media apapun. Kalau butuh uang tunai, ya berarti ada ATM-nya. Kalau bisa ditransfer, ya minimal ada m-banking-nya. Kan begitu. Sehingga hubungan dengan bank, nah, itu harus kita miliki. Karena era seperti saat ini, menghindari bank itu kan konyol juga sebenarnya ya untuk sebuah aktivitas usaha. Nah, oleh karena itulah maka kita nanti mencoba untuk lebih mendalami lagi apa sih sebenarnya faktor lain yang mungkin ya, terjadi di situ. Faktor lain yang saya maksud itu sebenarnya jika apa yang kita rencanakan di awal ini tadi gagal. Gagal dalam posisi mungkin cadangan kurang, atau mungkin karena pendapatannya itu tidak sebesar yang direncanakan. Berarti arahnya kemana? Satu, pinjaman. Karena memang sudah nggak cukup. Jadi arahnya ke pinjaman. Nah, kalau sudah bicara pinjaman, itu evaluasinya panjang lagi nanti. Karena kita harus berpikir tentang pengembaliannya juga. Nah, oleh karena itu, faktor yang nanti harus kita lakukan ketika nanti kita melakukan pinjaman, itu ya harus ditambah. Oke, kita belum bahas sampai ke jauh itu. Kita baru memunculkan aja kemungkinan-kemungkinannya. Oke, yang kedua, jika misalkan uang kasnya berlebih. Kalau tadi kan kurang ya. Kalau berlebih. Tadi kan dikonversi dalam bentuk, nah bisa ke instrumen surat berharga atau ditempatkan ke dalam tabungan. Nah, kalau kita bicara tentang surat berharga ataupun tabungan sekalipun, itu kan sama-sama sesuatu yang bergerak.
Artinya apa? Nilainya berubah. Berubah karena memang kondisi nilai waktu uangnya, atau juga berubah karena di situ ada transaksionalnya. Terutama surat berharga, karena surat berharga itu diperjualbelikan juga. Ya, kalau di transaksi perbankan paling cuma jasa, gitu kan, bunga. Tetapi kalau di dalam surat berharga, itu kan ada macam-macam nanti keuntungannya kalau memang bergerak positif. Nah, itu semua itu namanya adalah sebuah saldo kompensasi. Kalau memang jangka waktunya pendek, mungkin saldo kompensasi tidak perlu kita terlalu pikirkan. Toh, kalaupun ada juga nggak banyak. Ya. Tetapi kalau itu nanti berulang-ulang dalam waktu yang lama, ya bukan kok sekali dalam waktu lama, nggak ya, berulang-ulang dalam waktu yang lama, maka tentunya saldo kompensasi itu juga selalu ada. Nah, oleh karena itu harus kita cari cara untuk mengakui jumlah saldo kompensasi yang kita terima. Nah, karena bisa jadi kalau saldo kompensasinya itu nanti tinggi, justru akan melebihi lagi dari jumlah saldo kas efektif yang kita bawa, kan begitu. Nah, seperti itu yang memang harus kita pahami. Oke, kemudian kita coba telusuri kembali lagi. Untuk apa sih sebenarnya kita punya uang kas? Namanya uang kas yang jelas kan tadi untuk aktivitas. Tetapi di dalam aktivitas itu tentunya ada juga beberapa motif yang lain. Jika aktivitasnya itu sudah terencana dengan benar, ada anggarannya tadi. Jadi motifnya adalah transaksi. Sehingga uang kas itu sudah jelas nanti arahnya ke ini, ke itu sudah jelas. Karena ada rencana aktivitasnya. Yang pertama. Yang kedua, kalaupun sudah punya rencana aktivitas, tetapi kan ada juga potensi aktivitas yang tidak terencanakan. Berarti kita harus menyediakan backup atau cadangan. Nah, artinya ada sejumlah yang memang kita pakai untuk berjaga-jaga. Nah, tidak terduganya itu bisa karena memang ya sebenarnya sudah kita rencanakan, tetapi ada pengembangan yang tidak kita rencanakan. Ada juga yang memang tidak kita rencanakan sama sekali. Ya, apalagi kalau tidak punya anggaran. Sehingga motif yang kedua ini harus kuat, gitu ya, berjaga-jaganya itu. Karena segala sesuatunya itu belum pasti. Nah, itu motif berjaga-jaga. Nah, melanjutkan dari aktivitas yang tadi belum pasti, biasanya yang digunakan sebagai dasar untuk aktivitasnya adalah feeling. Ya, feeling itu diasah oleh pengalaman, diasah oleh kemampuan, diasah oleh profesionalitas, dan diasah oleh keadaan. Semua yang memang bisa menyatukan beberapa aspek itu tadi menjadi sebuah pembelajaran, maka feelingnya jadi kuat. Atau feeling naik menjadi insting, gitu ya. Feeling, kemudian kalau lebih tajam lagi itu namanya insting. Nah, sehingga kadang ada orang mengatakan insting bisnisnya. Nah, jadi insting itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kita dasari dari sebuah perhitungan teknis. Justru itu lebih dipengaruhi oleh realita. Tetapi hanya orang-orang yang sudah punya pengalaman dan belajar dari semuanya itulah yang mempunyai insting yang kuat. Nah, kalau yang didasarkan itu adalah insting, maka motif kasnya itu adalah spekulasi. Nah, spekulasi. Ya. Karena apa? Ya, karena nggak ada rencana, nggak ada sebuah dasar. Jadi segala sesuatunya ya tadi spekulatif. Gitu. Nah, sehingga spekulasi yang berhasil itu baru akan
dilihat jika ya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai insting yang bagus. Nah, oke, tapi itu susah kalau menurut saya ya. Susah karena itu lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan internal dari diri seorang. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Yang pasti bisa dilakukan oleh semua orang adalah membuat perencanaan. Karena perencanaan itu bisa dipelajari. Nah, dasar dari perencanaan pertama kali yang jelas harus bisa menetapkan jumlah target saldo kas. Ya, jumlah saldo kas yang cukup itu adalah sejumlah uang kartal yang bisa digunakan tanpa mengganggu tingkat likuiditasnya. Jadi mau mengeluarkan berapapun itu nggak masalah. Gitu. Nggak masalah. Nggak masalah itu artinya tidak mengganggu likuiditas dari usaha itu. Likuiditas itu apa sih? Ya gampangannya ngomong modal kerja ya kemarin itu. Jadi tetap bisa jalan. Nah, untuk melakukan hal itu, nanti kita harus berhitung. Ya, berhitung. Untuk menghitung, ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama disebut dengan model persediaan. Ya, atau disebut juga model Baumol. Kenapa Baumol? Ya, karena yang menemukan dulu adalah Baumol, gitu namanya. Ya. Dan yang kedua adalah model Mailer and All. Sama itu nama orang yang menemukan juga. Ya, oke, apapun itu. Nanti kita akan coba pelajari satu persatu. Oke. Nah, ketika Baumol menemukan metode persediaan ini, itu terjadi karena menganggap bahwa kas itu juga mirip dengan persediaan. 2 minggu yang lalu kalau tidak salah kita sudah bahas itu, manajemen persediaan. Tapi kalau yang kita bahas kemarin adalah persediaan bahan baku. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah persediaan uang tunai. Ya sama-sama nanti dipakai gitu ya. Nah, oleh karena itulah nanti kita harus menentukan cut-off periodisasi waktunya dulu. Ya, pertama itu, seperti yang tadi saya katakan di depan. Yang pertama kali harus kita tentukan adalah cut-off periodisasi waktunya. Perlu diingat kalau metode Baumol ini sama dengan persediaan, yaitu menggunakan periodisasi waktu bulanan. Jadi 1 bulan hitungannya. Berapa jumlah kebutuhan dalam waktu 1 bulan itu? Maka itulah yang harus kita jadikan dasar. Jika kurang dari jumlah yang kita tentukan itu, berarti harus kita isi kembali. Tetapi, jika jumlahnya itu lebih dari yang kita rencanakan itu, maka kelebihannya harus dikonversi. Ya, konversi butuh biaya. Nanti ketika kita ambil kembali, kita relokasi lagi ke dalam uang kas, ya butuh biaya lagi. Karena setiap perubahan dari kas menjadi, katakanlah instrumen surat berharga pasar uang gitu ya, itu kan ada biayanya. Kemudian mengubah dari surat berharga pasar uang menjadi kas lagi, juga ada biayanya. Nah, jadi itu harus kita perhitungkan juga nanti. Nah, karena menggunakan metode yang sama dengan persediaan, maka rumus Baumol itu juga sama dengan rumus EOQ kemarin itu. Persediaan efektif kemarin itu. Rumusnya sama. Cuman komponennya aja yang beda ya. Sama-sama menggunakan Q. Tetapi Q dalam posisi di sini adalah bukan kuantiti ya, tetapi jumlah kas yang optimal. Sama dengan akar dari, tetap menggunakan akar, sama persis. Akar dari 2 kali F. F itu biaya tetap untuk yang itu tadi, konversi dari uang menjadi sekuritas atau sekuritas jadi uang gitu ya.
Nah, itu F. Dikali T. T jumlah kas untuk transaksi dalam satu periodenya. Ya, kebutuhan kas satu periode itu berapa? Dibagi dengan K. K itu opportunity cost. Opportunity cost itu tadi loh. Kompensasi. Ya, kalau kita masukkan ke dalam rekening bank, ya nanti ada bunga. Atau kalau kita masukkan, jadikan sertifikat surat berharga, ya ada keuntungan dari transaksi itu. Nah, itu K. Nah, kalau nanti kita mau menghitung berapa kebutuhan kas yang paling optimal, ya, menurut Pomo, ya kita masukkan pakai metode itu. Kita pakai contoh seperti ini misalkan. Sekali lagi, kalau kita cermati dari case-nya itu, asumsi yang kita pakai untuk mengumpulkan datanya itu sama dengan asumsi yang kita gunakan untuk menghitung persediaan kemarin. Stok, kebutuhan kas selama satu periode sudah diketahui. Biaya transaksinya sudah diketahui. Kompensasi atau opportunity cost-nya sudah diketahui. Ya. Karena itu dijadikan data. Nah, itu ya sudah masuk semua. Satu, kebutuhan kas dalam 1 tahun sudah diketahui. 1,2 M gitu ya. 1.200 juta atau 1,2 M. Pemakaian per harinya konstan, nah itu asumsi lagi. Ya, jadi tidak boleh sangat fluktuatif. Kalau jumlah pemakaian kas hariannya itu fluktuatif, itu nggak bisa pakai metode Pomo. Nggak bisa. Jadi ketika asumsinya tidak terpenuhi, maka jangan menggunakan metode itu. Nanti pakai metode yang kedua. Biaya setiap transaksi mengubah sekuritas jadi kas 50.000, katakanlah begitu. Di mana tingkat bunga karena memiliki sekuritas atau opportunity cost, apapun itu nanti ya kondisinya, ketemu katakanlah 12% per tahun. Kebetulan transaksionalnya itu periodisasi waktunya sudah sama. Ya kalau sudah sama ya gampang, tinggal kita hitung aja. Tapi kalau nanti nggak sama harus kita samakan dulu loh ya. Ya, Q sama dengan akar dari 2 kali F. F-nya adalah biaya mengubah sekuritas tadi 50.000 kali apa tadi? Rumusnya T ya. T itu kebutuhan kasnya 1,2 M. Itu dibagi dengan K. K adalah opportunity cost 0,12. Ini saya tidak ada hitungan detailnya ya. Nanti tolong dihitung ulang ya dengan kalkulator sambil belajar akar. Nah, ini akar ya. Jadi nanti tolong dihitung dulu, dibagi, hasilnya diakar. Hitungan saya ketemu 31,623 juta. Nah, artinya apa? Artinya dengan data seperti ini, maka kebutuhan kas setiap bulannya itu sebanyak 31,6 juta. Ya, yaitu jumlah optimalnya. Kurang dari itu berarti kurang, ya memang harus ditambah lagi. Lebih dari itu kelebihan, berarti harus dikonversi. Oke, nah, ini yang memang harus kita pahami. Oke, baik. Kemudian kita coba lihat sebenarnya berapa sih potensi yang hilang jika kita itu tidak mengubah menjadi sekuritas. Artinya seperti tadi saya katakan bahwa biar menjadi uang kas, gitu. Nanti kita taruh aja di uang kas. Nah, potensi yang hilang adalah 12% ini. Gitu. 12% ini. Nah, 12% itu senilai berapa kalau dirupiahkan? Cara ngitungnya begini. Jumlah Q, ya,
dibagi dua. Ya, buat santai ya, dua itu ini tadi ya. Jumlah view dibagi dua, dikalikan dengan persentase opportunity cost. Nah, maka ketemu 1,897 juta. Itu potensi biaya yang hilang kalau kita tidak taruh itu di sekuritas. Ya. Jadi sebesar ini sebenarnya adalah pendapatan dari sejumlah uang ini yang kita coba konversikan ke dalam sekuritas. Nah, itu. Atau kalau kita menghitung biaya transaksi misalkan ya, ini kan setiap transaksi, gitu. Padahal ini tadi kan per tahun. Nah, kalau setiap transaksi 50.000 itu kalau setahun berapa? Jadi ya begini caranya. Kebutuhan kas setahunnya dibagi dengan Q-nya dikali dengan biaya transaksinya. Ya, ketemu 1,897 itu kebetulan sama ya. Ini tidak terlalu sama. Ini kebetulan itu sama. Nah, itu kalau misalkan kita kembangkan sampai ke jumlah biaya kesempatan atau ke biaya transaksi. Tetapi tidak harus seperti itu juga. Tidak harus, ya. Pengembangannya banyak sih kalau saat itu ya, tergantung dari permasalahan apa yang perlu kita support datanya. Bisa juga seperti ini yang contoh kedua ini. Potensinya sama, ya, cuman ini satuan waktunya ada yang beda. Coba kita cermati. Biaya tetapnya adalah 150.000. Kebutuhan kas per minggu, nah ini kan. Ternyata tidak bisa semuanya itu dihitung tahunan. Ada juga yang bisa ngitungnya baru mingguan. Tetapi, apapun jumlahnya, berapapun itu waktunya, ya harus kita setahunkan. Ya. Kenapa harus kita setahunkan? Ya karena kita melihat sisi yang lain, biasanya adalah ini opportunity cost biasanya. Itu persentasenya itu tahunan hitungannya. Ya, jadi yang kalian hitung ininya ya nanti ya, kita lihat dulu. Opportunity cost-nya itu ngitungnya apa? Kalau dia ngitungnya tahunan, ya tahunan. Kalau dihitung bulanan apa nggak bisa, Pak? Bisa. Ya, yang penting harus sama. Kalau ininya tetap kita biarkan tahunan, berarti ini kebutuhan kasnya itu harus kita setahunkan. Asumsikan aja kalau seminggu itu ada 1 juta, berarti kalau setahun berapa? Berapa setahun ada 52 minggu gitu ya. 52 kali 1 juta, 52 juta. Nah, jadi seperti itu. Karena kita menyamakan dengan opportunity cost-nya. Oke. Tapi nanti kalau memang kita tidak bisa buat itu tahunan, tidak bisa kita buat mingguan atau bulanan, ya maka di sininya yang harus kita samakan gitu ya, dengan jumlah yang ada pada satuan hitungnya. Oke. Jadi begitu caranya. Ya, pertama tetap kita harus hitung Q. Ya, Q akar dari 2 kali F kali T dibagi K. 150 kali T dibagi K. Oke, kita ya katakanlah akarnya. Oke, sehingga penjelasan ini yaitu jumlah kas optimal dalam waktu berapa ini? Sebulan ya. Itu sebesar 10 juta. Ya. Nah, pengembangannya lagi adalah ini katakanlah frekuensi transaksi yang harus dilakukan. Ya. Kalau setahun itu butuh 52 dan setiap kali pengisian katakanlah bulanan tadi adalah 10 juta. Ya bulanan di sini nggak mutlak dalam 1 bulan utuh loh ya. Tidak. Karena kita tidak menghitung dalam posisi waktu yang utuh. Tidak. Kita menghitung dalam posisi yang optimal dengan data seperti yang disajikan. Sehingga bisa jadi 10 juta itu ya tidak kok itu utuh 1 bulan dimulai tanggal 1 berangkat tanggal 30. Tidak. Ya. Karena kita nggak mungkin selalu ngitungnya itu mulai tanggal 1. Ya. Bisa jadi ini ngitungnya mulai tanggal 15.
Apa ya tetap harus sampai 15 bulan berikut juga belum tentu. Gitu ya. Yang jelas, ini mengikuti dari data yang disajikan untuk dasar evaluasinya. Nah, maka di sini kita bisa membuat sebuah frekuensi dengan menghitung dengan cara seperti ini. 52 juta dibagi dengan 10 juta sekian ini, maka ketemu 5,09 atau 5 kali lah. Kita bulatkan begitu. Nah, 5 kali. Jadi setiap pengisian itu dalam waktu 1 tahun itu butuh 5 kali pengisian. Kalau setiap kali pengisian jumlahnya segitu, 10 juta sekian itu. Atau kalau kita rata-rata saldo kasnya ya dibagi 2 aja. 2 itu dari mana? Konstanta ya, dari konstanta dari rumus hitung. Nah, kita rata saldo kasnya itu sekitar 5 juta sekian. Nah, itu jika kita menghitung pakai metode Baumol. Tapi sekali lagi, karena Baumol tadi juga pakai asumsi, pasti di situ ada keterbatasan. Ya, perbatasannya di situ itu ya. Kas harus konstan. Nah, ini. Jadi kita harus menjaga kas itu tetap dalam posisi yang tidak fluktuatif. Sebenarnya sama itu bukan kok. Pasti itu enggak ya, rata-rata di antara itu. Kita sampai jumlahnya itu jauh. Kemudian asumsi berikutnya bahwa selama interval waktu tertentu tidak ada penerimaan. Ya tadi karena kita sudah menganggap bahwa itu dalam satu periode, maka selama interval pengisian pertama sampai habis itu tidak ada pengisian lagi. Itu baru akan diisi setelah kas itu habis. Diisi itu artinya memang sengaja kita beri tambahan kas atau ada pendapatan masuk. Nah, jadi asumsi dari Baumol ini tidak boleh dikontaminasi dengan penerimaan dari pendapatan. Jadi kas yang bersumber dari penerimaan pendapatan harus dikeluarkan dari kas yang kita pakai untuk operasional itu. Jadi begitu ya, pemahamannya. Kemudian tidak mempertimbangkan kemungkinan disediakannya persediaan pengaman atau cadangan. Ya tidak. Nah, Baumol tidak hitung cadangan. Jadi cadangan memang kalau memang mau ditambahin ya dihitung di luar dari metode Baumol. Gitu ya. Jadi ngitung lagi. Nah, itu apa yang ada pada metode Baumol. Oke. Metode pertama, mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan. Jika ada yang belum paham. Oke, jika belum ada yang bertanya, kita lanjut ke metode yang kedua. Metode yang kedua adalah metode Mailer and Off. Pada prinsipnya metode ini adalah menyempurnakan metode yang pertama tadi. Tadi kan dikatakan metode yang pertama itu hanya bisa digunakan jika potensi penggunaan kas itu konstan. Nah, tapi kan ya nggak mungkin ya kas kok selalu konstan itu. Susah lah. Apalagi kalau ada penerimaan pendapatan tidak boleh digabung ke dalam kas untuk operasional. Nah, itu ya. Repot nanti harusnya diri-sendiri kan. Padahal alasan tidak perlu digabungnya itu kan potensi penerimaan kas dari pendapatan itu yang menyebabkan tidak konstan. Sehingga kalau memang kita bicara natural, ya jumlah kas itu selalu tidak konstan. Gitu. Nah, kalau begitu apa metodenya? Ya ini, Mailer and Off. Kemudian ini, karena penerimaan kasnya itu tidak konstan, berarti sangat fluktuatif dong. Tetapi saat fluktuasinya suatu aktivitas, baru akan bisa dihitung kalau kita berikan batasan. Nih,
Kalau nggak diberi batasan ya tetap nggak bisa dihitung gitu yang masalah. Gimana ngitung sesuatu yang ada. Nah oleh karena itu kita beri batas yang kita kenal dengan nama batas atas dan batas bawah. Ya. Batas atas itu adalah sejumlah nilai dari gas yang menjadi saldo tertinggi dalam satu periodenya. Dan batas bawah adalah sejumlah nilai gas yang menjadi jumlah terendah dalam satu periode. Oke, sekarang periode yang dipakai oleh Miller-Urr itu berapa? Miller and Urr, karena memang itu tadi fluktuasinya itu sangat tinggi, maka batasan periodisasi terlamanya adalah harian. Nah, gitu ya. Jadi model Miller and Urr itu hanya bisa dipakai untuk menghitung gas harian. Nah, kenapa kok harian? Ya karena fluktuasinya terlalu dibebaskan. Ya. Kedua, juga tidak mempunyai cara untuk menghitung nilai waktu uang. Baik itu Baumol sekalipun juga tidak ada metode yang dipakai untuk melihat nilai waktu uang. Sehingga terjadinya perubahan karena nilai waktu uang tidak terdeteksi di sini. Ya karena asumsinya kas itu fluktuatif, yang memang bisa dipakai untuk operasional. Nah oleh karena itu di metode Miller and Urr itu ada beberapa hal yang harus dilakukan pertamanya, yaitu pertama kita menentukan batas kendali bawah. Artinya gini, sejumlah berapakah nilai kas itu untuk kita katakan kas itu habis. Ya karena harian mungkin kita berani sampai 0. Wih, benar-benar nggak ada. Tinggal cadangan aja maksudnya, nggak ada itu. Cadangan itu di luar dari model Miller and Urr, sekali lagi. Cadangan itu tersendiri. Ya. Jadi kalau di Miller and Urr itu 10 katakanlah jumlah kasnya, maka 10 itu tidak include dengan cadangan. Gitu. Kalau mungkin kita ada cadangan 2, misalnya, maka cadangan 2 itu di luar dari 10 itu. Ya, maka saldo bawahnya bisa sampai 0. Yang kedua, estimasi standar deviasi. Standar deviasi itu selisih antara cash in dan cash out. Ya. Karena apa? Karena potensi pendapatan kas itu boleh masuk bareng di sini. Tidak seperti di Baumol tadi. Nah, sehingga karena ada potensi pendapatan juga yang kita hitung, sehingga di situ potensi deviasinya juga ada. Maka kita harus buat standar deviasinya. Kemudian tingkat bunga. Tingkat bunga yang dimaksud sama dengan tadi ya, opportunity cost. Kemudian trading cost. Trading cost itu biaya transaksi ya. Ketika ada di batas atas, kita konversi menjadi sekuritas, kan ada biaya. Nanti juga ketika katakanlah sudah 0, kita mau ambil lagi dengan menjual sekuritas itu, kan juga ada biaya. Berarti harus ada estimasi dari biaya tradingnya. Oke, modelnya kita langsung lihat aja seperti itu. Ya, kayaknya agak susah, tapi sebenarnya nggak susah-susah banget saya. Z sama dengan 3 kali, nah itu simbol varian ya. Nah ini deviasi. Kalau dibaca to gitu, to, tapi itu anggaplah deviasi gitu, varian. 3 kali T kali varian kuadrat dibagi 4 kali I pangkat sepertiga plus L. Jadi modelnya begitu. Di mana Z adalah kebutuhan kas harian. Sekali lagi karena Miller and Urr itu hanya bisa menghitung sehari saja. Lebih dari itu nggak bisa. Kemudian T adalah biaya tetap untuk melakukan transaksi sama dengan tadi. Varian itu selisih antara kas masuk dan kas keluar. I adalah bunga harian. Nah ini, jika nanti bunganya diketahui setahun, maka harus kita buat
harian. Ya. Asumsinya setahun itu ada 360 hari. Kita itu aja untuk asumsi. Pangkat sepertiga plus L. L adalah batas bawah. Ya. Oke, itu rumusnya. Sebenarnya ada batas atas ya. Cuman nggak usah kita masukkan dulu aja. Kita ambil itunya dulu. Oke, sekarang kita coba lihat case-nya. Suatu perusahaan mengeluarkan biaya transaksi sebesar 5.000 setiap transaksi. Nah, itu. Jadi estimasi trading cost-nya tadi 5.000 per transaksi. Diketahui juga variannya atau deviasi standarnya adalah 100.000. Diketahui. Tingkat bunga per tahun 12%. Nah, ini. Ya. Karena per tahun, maka kita harus buat harian. Karena apa? Itu tadi bisa ngitungnya harian. Batas minimalnya 0. Ya, habis. Ya. Asumsi setahun 360 hari. Jadi, bagaimana kita ngitung? Oke. Walaupun kita susah, tapi sebenarnya enggak. Ini. Coba kita perhatikan ya. Diketahui dulu T, varian kuadrat. Ya, berarti 12.000 kuadrat ya. I 12% per tahun. Nah, ini kita buat harian. Artinya 0,12 per 360. Ya. Batas bawah 0. Kita masukin 3 konstanta. Kali 5.000 kali 100.000 kuadrat dibagi dengan 4 konstanta kali 0,12 per 360. Maka sepertiga plus 0. Karena plus 0 maka ini diabaikan aja. Hilang. Oke. 3 kali 5.000, 15.000 kali. Nah, kebetulan ini 0 semua. Gitu ya. Enaknya begitu. Karena 0 semua, maka ketika kita kuadratkan, kita bermain pangkat saja. Kita bermain pangkat lah. Oke. Itu 15.000 kali 10 pangkat 10. Saya tidak lagi ngajarin matematika ya. Jadi ini nanti tolong dipahami kembali lagi ke aritmatikanya. Oke. Nah ini 0,12 per 360 kali 4 itu ketemu 0,00133. Nanti kita lagi pakai kalkulatornya. Angkat sepertiga. Ini 0 lagi. 0 lagi, maka ketika kita kalikan bisa kita jumlahkan ke pangkatnya. 3. Ya, berarti 15 kali 10 pangkat 13 dibagi dengan 0, nah ini kalau kita hitung, jumlahnya panjang banget kayak begini nih ya. Sampai susah dibacanya. Dan ini memang nggak perlu dibaca, karena ini belum berbentuk uang, walaupun ini di titik 3 digit seperti uang. Ya, tapi ini belum berbentuk uang. Kenapa? Karena masih harus dipangkat sepertiga. Nah, itu ya. Dipangkat sepertiga, maka ketemunya cuma sekian ini loh. 483.148. Artinya apa? Ya artinya dalam satu hari itu dengan data transaksi seperti ini tadi, kebutuhan kas paling besar itu ya cuma 483.000 itu. Maka kalau mau ditambahin ya kita bulatin ke 500.000. Nah. Oke. Atau bisa jadi pembulatannya itu tadi selisihnya adalah seksi cash balance. Nah, cadangan dari kas. Bisa jadi begitu, mau terserah. Nah, yang jelas sebenarnya dengan transaksional seperti ini tadi, maka per hari ya, kita itu hanya butuh 483.000. Seperti itu. Sehingga jika misalkan anggaplah batas atasnya sudah 3 kalinya. Nah ini yang tadi ya. Saya belum masukkan di sana, tetapi tak masukkan di sini. Batas atas 3 kali. Loh, 3, 2, 1, 4, 5 itu dari mana? Sama dengan penentuan batas bawah tadi, yaitu kebijakan internal. Kebijakan internal itu bukan secara PDW loh. Itu dilihat berdasarkan potensi jumlah uang kas rata-rata harian tertinggi dalam 1 tahun.
Gitu caranya ya. Jadi jumlah uang kas harian tertinggi dalam 1 tahun itu. Dan berapa itu berapa kalinya dari jumlah kas optimal per harinya tadi. Nah, jadi begitu. Kalau mau nyari ya. Kalau di soal kan jadi ketahui. Nah, anggaplah yang tertinggi itu 3 kalinya tadi. Ketemu 1.449.000 sekian ini. Maka, kalau uang kas itu menyentuh angka sekian ini, 1.400.000 sekian ini, maka harus kita konversi. Nah, caranya gimana? Ya sudah, dari ini kita keluarkan dulu sebanyak yang kita butuhkan dalam 1 hari itu. Keluar dalam 1 hari 483, maka sisanya yang 966 itu kita konversi. Ya. Nah, sekarang apakah konversinya harian? Kalau misalkan kita sudah punya sistematika transaksional yang berbasis perbankan, yang bisa melakukan transaksi aktivitas ini dengan rekening viral, dan mengkonversinya itu juga bisa otomatis dengan data digital, ya harian nggak apa-apa. Ya. Tetapi kalau misalkan kita kembali lagi ke tujuan awal tadi, bahwa apa yang kita hitung ini diperuntukkan pada uang kas dalam bentuk kuartal, maka ya ini hanya sampai ke hitungan saja hariannya itu. Nah, nanti kita kumpulin misalkan 1 bulan, atau paling enggak 1 minggu gitu ya, baru kita konversi. Jadi tidak tiap hari konversi terus begitu, tidak. Nanti habis di biaya. Ya, jadi kita tunggu aja akumulasinya selama 1 minggu, maksimal 1 bulan, baru kita lakukan konversi. Ya, itu kalau memang peruntukannya pada transaksional yang berbentuk uang kartal. Tetapi kalau berbentuk uang viral ya bisa secara auto tiap hari. Tetapi setelah itu saya sampaikan seperti tadi, ya, kalau sudah dalam bentuk viral, ngapain harus ke surat berharga, kan begitu ya. Yang lebih baik berputar-putar aja di produk perbankan gitu ya. Ya, sebenarnya juga ada sih surat berharga itu yang merupakan sebuah produk perbankan juga ada. Ya. Sehingga menurut saya kalau uangnya itu adalah dalam bentuk viral, maka itu lebih fleksibel untuk diputar-putar ya, untuk dipermainkan dalam bentuk konversi. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang bisa kita lakukan kalau kita menggunakan metode Baumol maupun Myler and Oz. Oke, baik, sampai di situ. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan 2 model manajemen kas atau pembahasan di manajemen kas yang lain? Monggo. Sambil saya cek yang absensi. Oke. Silakan kalau ada yang tanya. Oke. Sepertinya malam ini dingin. Saking dinginnya tidak ada yang semangat untuk bertanya. Ya, oke deh. Monggo, saya selalu menunggu tiap waktu. Jika memang ada pertanyaan, silakan disampaikan ke saya. Oke, mungkin kalau memang dalam kesempatan malam hari ini tidak ada yang menanyakan terkait dengan pembahasan kita di manajemen kas, maka pembahasan saya akhiri sampai di sini. Oke,
Saya tunggu dulu bentar. Bu Menawa ada yang mau bertanya. Oke, baik. Kalau memang nggak ada yang tanya, ya karena kalau kita kuliah seperti ini itu nggak bisa berlama-lama untuk ada di sini ya. Ya, karena kuliah mahal ini, kuliah pakai pulsa. Ya. Jadi ya sudahlah. Kalau memang ada yang tanya di kesempatan yang lain, ya nanti kita bahas di kesempatan yang berbeda. Mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas ada manfaatnya. Seolah kita ketemu kembali di pembahasan minggu yang akan datang. Seolah materinya adalah mengarah ke investasi, ya, terkait dengan risk and return investment. Oke, mungkin begitu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.